Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, haleluya. Haleluya. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita membuka dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-20, nanti Bapak Ibu membaca ayat 21, kemudian saya membaca ayat 22, dan ayat 23 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Silakan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan motivasi dan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, sudah kenal karena ini pelayanan saya yang ketiga kali di tempat ini. Baik, nama saya Noah Atakrid, Bapak Ibu sudah mengenal, dan pada hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu kepastian hidup dalam kebangkitan Kristus. Kepastian hidup dalam kebangkitan Kristus. Bapak dan Ibu Saudara terkait dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang telah ditebus, kita sebagai milik Kristus adalah orang-orang yang memiliki kepastian, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidup yang kekal adalah hidup di mana kita bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang kekal ini Bapak Ibu dimulai sejak kita percaya kepada Tuhan. Disitulah kita memiliki hidup yang kekal, dan itu adalah suatu kepastian yang akan kita peroleh. Nah, jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Ada permasalahan kita kehilangan orang yang kita cintai, ada permasalahan sakit penyakit, bahkan begitu juga ada permasalahan kita ketakutan akan kematian. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pertama sekali saya pelayanan tempat ini, waktu itu saya baru 4 bulan menjalani cuci darah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih cuci darah. Jadi kalau saya hitung sudah 2 tahun 4 bulan, saya masih tetap rajin dan aktif cuci darah di Rumah Sakit Eka Hospital. Setiap hari Selasa saya cuci darah masuk siang, lalu kemudian setiap hari Jumat saya cuci darah masuk pagi. Nah, jadi 1 minggu 2 kali saya lakukan. Nah, mungkin pertama sekali ketika saya melakukan ini saya merasa ketakutan. Saya khawatir, jangan-jangan umur saya tinggal beberapa bulan lagi. Jangan-jangan saya tidak lama lagi hidup di dunia ini. Itu adalah suatu ketakutan. Tetapi ketika saya alami, saya jalani, ternyata di balik semua apa yang saya alami, iman saya semakin bertumbuh, iman saya semakin kuat di dalam Tuhan, dan saya semakin berapi-api di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saya memiliki keyakinan bahwa di dalam Kristus ada kepastian, ada hidup kekal dan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita di tengah-tengah permasalahan, masalah ekonomi, masalah keluarga, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus. Amin. Pada hari ini firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, Rasul Paulus memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, di mana mungkin di dalam dunia kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tetapi dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Yesus telah bangkit.
Dan kebangkitan ini bukan sekedar sejarah yang terus kita ulang-ulang. Hari Kamis kita nanti akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan sebelum-sebelumnya kita memperingati hari kematian dan kebangkitan. Itu adalah suatu sejarah, tetapi sebenarnya bukan sekedar sejarah yang hanya terulang dan terulang kembali. Tetapi di sini adalah merupakan sesuatu yang indah bagi kita sebagai orang yang percaya. Di mana Yesus bangkit, itu adalah suatu pondasi iman kita. Itu adalah dasar iman kita, yang dimana memastikan hidup kita, hidup yang memiliki pengharapan, hidup yang memiliki tujuan, dan hidup yang penuh kemenangan. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini saya mau sampaikan 3 hal di dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Di sini dikatakan bahwa Kristus sebagai buah sulung, saya baca sekali ayatnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Kita garis bawahi, di sini dikatakan sebagai buah sulung. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa itu buah sulung? Buah sulung itu adalah buah yang pertama, hasil yang pertama. Kalau kita ingat di dalam Amsal pasal 3 ayat 9, persembahkanlah persembahan kepada Tuhan dari hasil pertamamu. Maksudnya hasil pertama ini adalah hasil yang terbaik, yang terutama, yang utama. Demikian juga Yesus dikatakan sebagai buah sulung. Kebangkitan Yesus dikatakan buah sulung, berarti Yesus yang terutama, yang pertama, yang terbaik. Kalau kita berbicara tentang kata sulung, berarti ada kelanjutannya. Saya boleh bertanya, di antara bapak-bapak, ada nggak di antara bapak-bapak yang sebagai anak sulung? Coba angkat tangan. Ada yang anak sulung, Pak, di sini? Anak sulung itu anak yang pertama. Ayo, boleh angkat tangan. Ada yang anak sulung? Ya, Bapak ini yang main keyboard ya, anak sulung. Ada lagi yang di belakang? Bapak ini juga anak sulung? Ya. Anak sulung itu adalah anak yang pertama. Yang pertama dia lahir, lalu kemudian berikutnya ada adik-adiknya. Itu adalah sulung. Nah, demikian juga Yesus dikatakan sebagai yang sulung, sebagai buah sulung. Yesus yang pertama sekali bangkit mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan, sengat maut dikalahkan oleh apa? Oleh kebangkitan. Dan kebangkitannya itu sebagai yang sulung, berarti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya juga akan mengalami kebangkitan. Katakan amin. Itulah sebabnya kita tidak boleh takut, tidak perlu takut akan kematian. Karena kematian itu adalah suatu keniscayaan. Siapapun pasti akan mati, ya. Jadi maka dari itu kematian itu bukan sesuatu yang kita takutkan. Tidak perlu takut. Ya. Saya berkali-kali bersaksi sampai saat ini, kalaupun seandainya lagi khotbah saya meninggal, saya tidak takut. Kalau seandainya saya sedang berjalan lalu kemudian saya meninggal, tidak takut. Dalam kondisi apapun, di saat apapun, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya katakan sudah siap. Mengapa? Karena ada kepastian. Dan ketika mati juga akan mengalami kebangkitan. Karena apa? Karena sudah dilakukan, dan Yesus yang sudah memberikan jaminan, Yesus yang menjadi yang sulung, maka kita semua juga akan mengalami, yaitu kebangkitan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, kabar baik bagi kita. Selanjutnya sebagai ayat pendukung Bapak Ibu bahwa Yesus adalah yang sulung, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18 di situ dikatakan, Kolose pasal pertama ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita perhatikan, ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi Yesus itu yang terutama dan pertama. Maka dari itu hidup kita harus mengutamakan Yesus, memprioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus dikatakan ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayo, apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu adalah semua-muanya yang kita hadapi, yang kita alami. Dalam hidup kita, Kristuslah yang menjadi yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita.
Saat kita mengalami masalah, utamakan Yesus. Saat mengalami kesulitan dalam perekonomian, utamakan Yesus. Saat kita mengalami sakit penyakit, utamakan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi itulah keutamaan Kristus. Dan itulah keunggulan Kristus dari ilah-ilah yang lain. Kepercayaan kita, iman kita harus semakin teguh karena Yesuslah yang terutama dan yang pertama. Dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dan dari Yesus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, ini dikip dulu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus itu adalah raja yang berkuasa dan di mana mengatasi segala raja-raja. Jadi untuk itu, Yesuslah yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan saya mau sampaikan adalah bahwa di dalam Adam ada kematian dan di dalam Kristus ada kehidupan. Nah, kita buka di dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-21 dikatakan tadi, ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Adam ada kematian, di dalam Kristus ada kehidupan. Adam adalah manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena dia melanggar apa yang Tuhan katakan, bahwa di taman ini semua buah boleh dimakan, silahkan kamu nikmati, tetapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu yang tidak boleh dimakan. Tetapi ternyata Adam memakan itu. Oleh karena memakan itu, maka Adam jatuh dalam dosa. Dan oleh karena Adam telah berbuat dosa, maka semua orang ikut berdosa. Ini yang saya sebut sebagai dosa warisan. Warisan dari siapa? Dari Adam. Adam berbuat dosa, maka semua manusia ikut berdosa. Dosa itu menjalar. Jadi maka dari itu dalam kehidupan kita, sejak kita dalam kandungan, pemazmur berkata kita sudah ada dalam dosa. Dosa dari mana? Dari Adam inilah. Nah, jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, Adam inilah yang membawa manusia ke dalam dosa oleh karena pelanggarannya. Jadi upah dosa adalah maut. Maka dari itu oleh karena dosa manusia harusnya mengalami kematian. Upah daripada dosa itu maut. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia, ada anugerah, dan melalui Yesus Kristus kita mengalami kehidupan yang kekal. Jadi di dalam Adam itu adalah sebagai gambaran kita manusia yang lama. Dan manusia lama itu telah mati, telah dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan kita bersama dengan Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Dan kebangkitannya itulah menjadikan kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Nah, jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita mengalami kehidupan dan menjadi hidup yang baru, diperbaharui di dalam Kristus. Jadi makanya Kristus Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama membawa manusia kepada kematian. Tetapi Adam yang kedua adalah Kristus membawa manusia di dalam kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan, maka kita sebagai orang yang percaya, kita mengalami sesuatu yang baik, yang indah, dan mengalami kehidupan yang kekal. Nah, jadi ini adalah suatu kabar penting bagi kita semua, bahwa di dalam Adam ada kematian, dalam Kristus ada kehidupan. Bersyukur Bapak Ibu, saya seringkali bersaksi, ya,
Saya kenal Tuhan umur 26 tahun. Ketika saya sudah lulus SMA. Beberapa waktu yang lalu saya bersaksi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Ketika kita mengikut Tuhan, itu ada sukacita, ada kedamaian, ada kepastian. Saya bangga menjadi pengikut Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, sangat bangga. Dan itu adalah kebahagiaan bagi saya. Mengapa? Karena ada kepastian, ada kesungguhan. Dan di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang membayang-bayangi ketakutan. Tetapi yang saya alami kedamaian dan kepastian. Dan berkali-kali saya sampaikan, kapanpun saya dipanggil oleh Tuhan, saya siap sedia Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dalam Yesus ada kebangkitan dan ada hidup yang baru. Sebagai ayat pendukung kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal 5 ayat 12, di situ dikatakan, kita baca Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayo Bapak Ibu. Pertama saya berbicara tentang dosa warisan tadi. Yang kedua adalah dosa yang kita alami, yang kita lakukan. Coba kalau kita ingat-ingat, mulai dari pagi tadi, adakah kita berbuat dosa? Kalau mulai dari pagi tadi, sebelum ke gereja kita mungkin berbuat dosa 2 kali, itu 1 hari 2 kali. Kalau 1 minggu sudah berapa kali gitu? Lalu 1 bulan berapa kali kita melakukan dosa? Kemudian 1 tahun berapa kali kita melakukan dosa? Jadi dosa itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Semua dosa itu ya dosa gitu ya. Enggak apa-apa Pak, ini kan kita berbohong demi kebaikan. Oh tidak, tidak ada istilah kata berbohong untuk kebaikan. Kalau yang namanya bohong itu adalah dusta. Kalau dusta itu berasal dari si iblis. Jadi artinya seringkali kita tidak sadar dalam kehidupan kita, seringkali melakukan dosa. Tanpa sadar kita berbuat dosa. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, tidak ada dosa yang besar di hadapan Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Katakan amin. Seberapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, masuk hadirat Tuhan, sujud menyembah Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Katakan amin. Itulah kebahagiaan kita. Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Yang tadinya manusia berdosa, dosanya itu akan diampuni oleh apa? Oleh kebangkitannya. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam Kristus kita ada kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau sampaikan adalah kebangkitan. Sebagaimana Yesus telah bangkit, maka kita juga akan mengalami kebangkitan, yaitu di mana kebangkitan terjadi menurut urutannya. Saya mau bertanya, ada seberapa banyak yang ingin masuk surga? Ayo angkat tangan. Bapak Ibu sepakat mau masuk surga, amin. Lalu pertanyaannya, siapa yang mau duluan? Ayo angkat tangan. Ya, kalau bisa nantilah. Karena masih banyak program, masih sedang mengembangkan usaha, ada bisnis, bahkan ada yang anaknya belum menikah, kan begitu kan? Ada yang belum punya cucu. Kalau bisa nantilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan, dan kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memiliki pengharapan. Katakan amin. Jadi kita ini sedang ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan kematian pun kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-23 tadi dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Semua orang yang percaya pasti akan mengalami kematian. Siapapun pasti akan mengalami kematian. Tetapi khusus orang yang percaya, kematiannya itu tidak selama-lamanya, karena memiliki kebangkitan. Ada kebangkitan karena Yesus telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan, dan kebangkitannya itu akan sesuai dengan urutan yang Tuhan tentukan. Di sini sangat jelas dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Kita membaca 2 kali, ada kata buah sulung sudah 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kata buah sulung ini. Yesus yang pertama, maka kita juga akan selanjutnya akan dibangkitkan. Lalu pertanyaannya kapan? Ya, kita masih hidup saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika nanti Yesus datang kali yang kedua, orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan. Orang yang ada dalam kuburan akan dibangkitkan. Dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan itu seperti waktu Yesus bangkit. Pertama, di mana Yesus menampakkan diri ketika murid-murid sedang ada dalam ruangan. Di dalam ruangan, Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-murid berada dalam ruangan dengan ruangan yang tertutup. Pintu terkunci, jendela terkunci, tetapi Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, damai sejahtera. Artinya apa? Di saat murid-murid sedang ketakutan, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan saya mau sampaikan, Yesus datang, Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus sebagai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini tidak terbatas dengan ruang. Walaupun ruangnya terkunci, dia masuk. Nah, jadi itulah tubuh kemuliaan. Dan kita nantinya juga akan mengalami demikian. Saat kita mati, kita dibangkitkan dan akan menjadi tubuh kemuliaan. Alkitab mencatat setiap manusia mati, tubuhnya kembali kepada tanah, tetapi rohnya kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, kepada Tuhan. Tubuh kita terdiri dari tubuh kita dan roh kita. Roh dan jiwa nyatu, dan tubuh ini akan berpisah, tubuh ini akan dikuburkan, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita renungkan, di mana rohnya nenek kita, opung kita, orang yang kita kasihi? Rohnya berada di Firdaus. Amin. Rohnya berada di Firdaus, tubuhnya kembali menjadi tanah, karena berasal dari tanah. Tetapi ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tubuh dan roh itu akan disatukan kembali dan diubahkan menjadi manusia yang baru. Nah, jadi ini adalah suatu kabar bahagia bagi kita. Di dalam pembacaan kita di sini dikatakan bahwa dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, kita akan melihat di situ. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ayat ini menjelaskan ketika Yesus nanti datang kali yang kedua, di situ dikatakan bahwa orang yang telah mati dibangkitkan. Kristus akan lebih dulu bangkit dan mereka juga akan dibangkitkan. Yesus turun dari surga. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini adalah suatu berita. Ini adalah suatu kabar baik, yang dimana bila mana saat ini Yesus datang kali yang kedua, karena kita belum meninggal, maka kita akan terangkat ke awan-awan. Kita terangkat bersama dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini tidak perlu lagi kita mengalami ketakutan. Jangan lagi kita dihantui oleh rasa takut akan kematian. Ya, kalau memang Tuhan mau jemput, ya berarti kita akan bersama dengan Tuhan. Ini membuktikan dan mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya. Katakan amin. Ya, saya bukan mengajak kita, ya bukan berarti menakut-nakuti Bapak Ibu.
Kadang kita terkadang mengalami ketakutan akan kematian ini. Tetapi di sini sangat jelas, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini adalah jaminan hidup kekal. Ini adalah kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Inilah upah kita bersama dengan Tuhan. Jadi jerilelah kita, ibadah kita, pelayanan kita, pengiringan kita akan Tuhan tidaklah sia-sia. Karena Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Di agama mana yang menjanjikan seperti ini? Saya mau katakan hanya dalam Yesus Kristus kita terangkat ke surga. Dan ini adalah sesuatu kabar baik yang seharusnya memberikan semangat kepada kita. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal yang baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka dalam 1 Tesalonika, selanjutnya kita buka dalam Yohanes pasal 14. Ya. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3 demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ayo kita baca ayat ini dengan iman kita. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah perkataan Yesus. Waktu Yesus masih hidup bersama-sama dengan Tuhan, dia berkata dia nantinya akan mati, dan dia setelah mati dia bangkit, dan setelah bangkit dia akan naik ke surga. Dan ketika dia sebelum naik ke surga, dia berkata bahwa aku akan pergi ke situ di mana aku berada, kamu pun akan berada. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu pada hari ini, di manakah Yesus saat ini? Di mana? Yesus berada di surga. Yesus berada di sorga, tetapi kuasanya bukan hanya di sorga, tetapi di bumi juga dia berkuasa. Jadi artinya walaupun Yesus berada di sorga, kita di bumi, Yesus tetap memperhatikan kita. Yesus tetap memperhitungkan setiap perbuatan-perbuatan kita. Bahkan Yesus melihat setiap kelemahan kita, penderitaan kita. Yesus dan Bapa berada di sorga. Dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya Bapa di surga, tetapi kita yang ada di dunia ini bukan berarti kita ditinggalkan. Yesus berada di surga memberikan Roh Kudus, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dan Yesus berkata, di sini dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi kita. Jadi ini menunjukkan bahwa di dunia ini adalah fana. Di dunia ini tidak selama-lamanya. Dalam kitab Mazmur dikatakan, umurku hanya 70, kalaupun lebih, kesukaannya adalah sakit penyakit. Ini menunjukkan bahwa dalam doa Musa, dalam kitab Mazmur ini, menunjukkan bahwa manusia itu hanya terbatas. Ada yang sudah umurnya 70 pada hari ini? Pak, Bu, ada yang sudah 70 tahun? Ya, masih belum. Artinya kita masih memiliki kesempatan yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk semakin dekat kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena diingatkan bahwa betapa singkatnya hidup di dunia ini, betapa sementaranya hidup di dunia ini. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Yang kekal adalah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa di sini dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ, artinya pergi ke surga, dia telah menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kita sementara di dunia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, ya. Kadang kita kan, saya kan sudah tua, untuk apa juga buat ini, buat itu.
Kadang seringkali kita merasa sudah terlalu tua dan tidak mau lagi berbuat apa-apa. Saya mau katakan, perbuatlah selagi kita mampu. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Dan bila mana nanti waktunya Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Tempat di mana Yesus berada, nanti kamu pun akan berada. Ini adalah suatu janji yang Yesus sampaikan, yang Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya, kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Bapak Ibu dan saya semua. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini suatu keyakinan, pondasi, dasar iman yang harus kita pegang. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pengharapan kita bukanlah tanpa arah. Iman kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan hari ini, pengiringan kita akan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tepat. Itu adalah sesuatu yang benar. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu hal biasa. Saya dulu tidak kenal Tuhan. Ketika kenal Tuhan, ada begitu besar kebanggaan, kebahagiaan. Ada suatu anugerah yang luar biasa yang saya rasakan. Dan saya pastikan, berkali-kali saya sampaikan, di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Ayo, sekarang dunia semakin canggih. Semakin canggih artinya apa? Orang mencari kebenaran. Kebenaran demi kebenaran. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi. Mungkin ajaran ini menyatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Artinya apa? Ajaran demi ajaran yang ada di muka bumi ini sudah terbuka semua. Ya, maka saya bersyukur. Saya sudah meninggalkan iman yang lama. Saat ini banyak hal peristiwa-peristiwa yang terjadi itu pada dasarnya menguatkan saya. Ya, dunia semakin hari semakin jahat. Kejahatan di mana-mana, kejahatan masalah, ya, kejahatan asusila terjadi di mana-mana. Ya, bukan hanya orang-orang biasa, pemuka agama mengalami hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita di dalam Tuhan haruslah semakin menunjukkan bahwa hidup kita itu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kita ada pengharapan. Dan Yesus berjanji bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat yang Yesus berada pada saat ini, tempat di mana tidak ada ratapan, tidak ada penderitaan, tidak ada penganiayaan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Di sorga penuh sukacita dan damai sejahtera karena ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus yang berlimpah-limpah akan memenuhi kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat di dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Halo, mari kita renungkan. Di dalam doa ini yang Yesus ajarkan. Di bumi seperti di sorga. Kita ini masih menginjak bumi. Ya, kita dicubit ini masih sakit. Ya, kita masih ada di dunia. Kita masih ada di bumi. Ketika kita tidak punya uang, kita akan resah. Apalagi kalau tidak punya beras kan. Apalagi omset kita menurun, kita akan stres. Ketika di perusahaan kita ada masalah, kita akan stres. Ini membuktikan bahwa kita masih ada di dunia. Ada orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang yang menyinggung kita. Ada orang yang melukai kita. Mungkin menantu kita melukai hati kita. Mungkin mertua mungkin menyinggung kita. Itu bukti kita masih ada di dunia. Nah, di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Walaupun kita masih ada di bumi ini, biarlah suasana surga kita alami. Katakan amin. Kan luar biasa. Ada banyak orang, ya, ada banyak manusia
Ya, mungkin saja nantinya akan ditentukan oleh Tuhan untuk masuk neraka. Sebelum di neraka dia sudah mengalami neraka itu sangat bahaya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pastikan dan saya yakin bahwa kita sudah ditentukan untuk apa? Untuk masuk ke surga, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan tadi dalam perenungan tadi dikatakan bahwa sesuai dengan urutannya kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Nah, jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, ayo hadirkan kerajaan surga. Hadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Hadirkan suasana surga di tengah-tengah keluarga kita. Hadirkan surga di tengah-tengah pekerjaan kita. Hadirkan surga dimanapun kita berada. Katakan amin. Kuasa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Saat kita mengalami sakit, penyakit, penderitaan, ya, hadirkan Tuhan dan kita akan mengalami suasana surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, sampai saat ini saya mengalami cuci darah. Tahukah Bapak Ibu? Cuci darah selama 5 jam. Itu saya lakukan seminggu 2 kali. Ketika saya cuci darah tidak boleh bergerak, karena akses darah ini kalau bergerak nanti berhenti mesinnya. Ya, saya hanya berdiam, nanti buka HP, lalu kemudian ya baca Alkitab di HP, lalu kemudian saya tutup lagi, lalu kemudian ya saya merenung selama 5 jam. 5 jam itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Kita baca Alkitab saja baru 1 pasal itu baru berapa menit. Masih berapa jam lagi, jenuh. Bahkan satu hal yang saya mau saksikan di saat cuci darah, itu kepalanya pusing, migrain, dan pokoknya lemas dan tidak berdaya. Selama 5 jam selesai. Setelah selesai cuci darah, itu mengalami komplikasi selama 10 jam. Komplikasi 10 jam, kepalanya sakit, lemas, mual, dan begitu juga karena hemoglobinnya turun maka tidak ada selera makan. Itu yang saya alami. Dan sudah 2 tahun lebih. Jadi kalau saya hitung-hitung itu kan seminggu 2 kali. Berarti kalau 1 bulan 8 kali. Kali 2 tahun, sudah sekian kali saya alami. Memang pertama-tama saya mengalami suatu, ya merasa jenuh, merasa bagaimana ya Tuhan. Tapi lama-kelamaan saya jalani, saya rasakan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah saya mengalami suatu penderitaan. Ketika saya menghadirkan kuasa Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian, di situ ada kekuatan. Bahkan sakit penyakit yang seharusnya saya alami itu hilang dan tidak terasa. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadirkan kuasa Tuhan, ketika kita menghadirkan kita dalam diri Tuhan, Tuhan bersatu dengan kita, Roh Kudus dalam diri kita, maka yang ada sukacita sebagaimana suasana surga kita alami. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 3 hal inilah yang saya sampaikan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Yang pertama, jaminan masa depan kita itu pasti. Katakan amin. Yang kedua, identitas baru dalam Kristus, artinya kita harus menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama kita tinggalkan dan kita semakin maju di dalam Tuhan karena menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, di mana pengharapan akan kemuliaan yang akan datang itu pasti. Kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan yang ada di surga. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menguatkan kita, kiranya boleh memberkati kita. Untuk itu, mari kita terus menyembah, kita mempermuliakan nama Tuhan.